Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya, teman-teman tahu nggak sih sekarang ini buzzer-buzzer baian apa mood? Mereka sekarang sedang mereproduksi, memposting ulang video-video lama tentang aksi demo kerusuhan yang ada di Jakarta. Memangnya buzzer-buzzer baian itu siapa, mood? Teman-teman sudah pasti tahu ya kan, para pendukung capres dan cawapres yang gagal kemarin. Mereka sekarang sedang sibuk bagaimana caranya di bulan Agustus ini terjadi chaos lagi. Pertanyaannya, kenapa harus bulan Agustus? Apakah karena bertepatan dengan hari kemerdekaan, atau karena ada yang mengatakan bahwa akan terjadi chaos di bulan Agustus atau di bulan September? Ada kok, coba cari lagi videonya. Ada itu politikus. Aku nggak mengatakan siapa ya, Chaplin kah atau siapakah, enggak. Yang pasti ada yang mengatakan seperti itu ya kan. Jadi memang sepertinya ini disengaja teman-teman ya. Video-video lama aksi demo kerusuhan di bulan Agustus kemarin disebarluaskan kembali. Supaya apa? Supaya masyarakat emosi. Supaya apa? Supaya masyarakat membenci pemerintahan ini. Nah, ini yang harus diwaspadai teman-teman. Makanya pemerintah harus menindak tegas para ya buzzer-buzzer baian ini yang membuat kerusuhan. Oke, lanjut teman-teman ya. Seperti biasa, bagaimana keseruan dan kelucuannya menurut Opung Parbelak? Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke. Kalian masih ingat dengan makhluk yang satu ini? Betul. Salah satu tokoh politik di Indonesia, betul. Iya. Udah paling betul itu. Opung Parbelak, sebentar dulu. Opung Parbelak, mana ada Charlie Chaplin di Indonesia? Memang Charlie Chaplin gak ada yang di Indonesia, ya. Tapi yang mirip pasti ada. Masih ingat nggak kalian beberapa bulan yang lalu dia mengatakan bahwasanya akan ada kerusuhan besar di bulan Agustus dan bulan September? Iya. Yang jadi pertanyaannya, kok Bapak bisa tahu? Hah? Bapak iya yang menggerakkan. Bapak iya biang keroknya. Atau Bapak yang mendanai? Nanya. Opung Parbelak, kenapa kau pakai perumpamaan? Langsung aja sebut namanya. Bah, kalian kira nggak ngira itu disomasi aku nanti? Iya, masih mending kalau somasi langsung laporan polisi. Jadi kemarin biar tahu kalian, sebelum aku ke NTT, aku masih ingat sekali ya, tanggal 31 Opung Parbelak berangkat ke NTT hari Jumat. Ya, hari Jumat. Hari Selasa, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Opung Parbelak sudah di Jakarta. Mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, beredar video kerusuhan ada di Jakarta. Ada demo besar-besaran di Jakarta. Dan keliling aku biar tahu kalian, dia hari pertama Jakarta Selatan. Hari kedua, hari Rabu besoknya itu Jakarta Utara. Besoknya lagi hari Kamis, Jakarta Pusat. Beli tiket lagi ke Tangerang. Untuk berangkat besoknya itu, kan begitu ya. Nggak ada demo satu pun. Kurang ajar orang ini bikin hoax. Pikir gue begitu kan. Pergilah aku ke NTT, ya kan. Hari Jumat tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 baru balik dari NTT. Ya, hari Senin ya. Itu beredar lagi video biar tahu kalian. Tanggal 3 Agustus Opung Parbelak kembali dari NTT ke Jakarta. Ada lagi video mengatakan, ya, di sini lagi ramai demo. Apakah ini yang dinamakan pembungkaman? Demo sebesar ini kok gak ada yang ngeliput? Nggak ada yang ngeliput katanya. Biar tahu kalian, pulang hari Senin aku nyampe di Jakarta, ya. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aku masih di Jakarta. Keliling lagi aku saking penasarannya. Pergi ke Tangerang nggak ada demo. Pergi lagi main aku ke Jakarta Selatan juga nggak ada demo. Lagi ke Jakarta Pusat juga nggak ada demo.
Dan terakhir kemarin kalau nggak salah kemarin hari Kamis itu ya, jalan aku ke Jakarta Selatan ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kulihatlah biar tahu kalian ya, di situ orang tukang bangunan lagi bikin lagi merenovasi tembok daripada kepolisian Jakarta Selatan. Makin tinggi. Aku tengok kan, berarti memang betul-betul ada potensi kerusuhan kan begitu. Aku tanya lagi sama tukang yang ngerjain, bang, ini kenapa dijadikan tinggi? Karena ada kerusuhan ya? Bukan bang, yang lama itu ya udah berantakan, udah rapuh. Direnovasi. Udah retak bang temboknya katanya. Ya udah sekalian dibikin, sekaligus bikin agak tinggi. Iya. Ini video Pembarbel lagi di Polres Jakarta Selatan ini. Hah? Makanya aku bilang ya, hati-hati ketika kita menyerap informasi. Ya, demo besar-besaran katanya, sementara ya sekarang presiden dan wakil presiden sedang berusaha menjaga stabilitas baik ekonomi, baik politik dan juga keamanan dan ketertiban di Indonesia ini. Iya, benar itu. Lagi di Jakarta. Ya, kalian tengok dulu ini. Nih, video kayak gini nyebar nih. Ini video lama. Kalian tengok dulu. Mampus suka mentok ini kan. Udah jelas video lama itu. Coba komentar dulu kalian teman-temanku saudara Pembarbel yang tinggal di Jakarta. Nggak ada. Banyak saking banyaknya video-video yang menyebar seperti ini membuat keresahan ya dari pihak kepolisian sehingga dilakukanlah penertiban atau patroli cyber ya. Ditangkaplah salah seorang wanita di Ciamis yang menyebarkan video-video seperti itu. Nah, kan? Seorang perempuan usia 45 tahun di Ciamis ditangkap polisi gara-gara nyebarin informasi hoaks dan provokatif yang meresahkan masyarakat. Belakangan ini juga banyak banget konten yang ngajak demo Agustus. Masalahnya nggak sedikit yang pakai video lama, foto lama, bahkan narasi yang belum jelas benerannya buat bikin orang emosi. Nah, sebelum lu ikut percaya atau nge-share, pikir dulu. Jangan sampai kita dimanfaatin sama orang yang sengaja bikin konten provokatif. Ingat, di media sosial itu yang paling gampang dimainkan bukan fakta, tapi emosi. Semakin orang marah, semakin viral kontennya. Makanya kalau nemu berita atau video bikin emosi, jangan langsung percaya. Cek dulu sumbernya, lihat tanggal videonya, cari pemberitaan dari media kredibel. Kalau ternyata hoax, ya berhenti dulu. Jangan ikut nyebarin. Beda pendapat itu biasa, kritik itu juga boleh, tapi jangan sampai kita jadi korban provokasi gara-gara. Iya. Beda pilihan biasa, beda capres biasa. Jangan ketika capresnya kalah, ngajak-ngajak orang itu demo. Aduh. Nah, tahu nggak kalian ya? Jadi video-video seperti ini memang sengaja disebarkan supaya apa? Supaya memancing emosi masyarakat. Supaya apa? Supaya makin benci kepada pemerintah. Pemerintah betul ya. Pemerintah sedang berjalan dengan segala ketidaksempurnaannya. Baik buruknya pemerintah, kita harusnya dukung, kan begitu. Benar. Betul memang ya, bicara masalah MBG pemerintah ada masalah. Betul memang bicara Koperasi Merah Putih ya, banyak yang harus dibenahi. Betul memang ketika berbicara pendidikan ya, maka harus ada ya tindakan nyata dari pemerintah. Terlebih lagi bicara tentang gaji guru yang sampai saat ini ya dirasa sangat minim. Betul. Tapi jangan pernah ya kita memperalat diri kita sendiri untuk menyebarkan berita-berita hoax seperti ini. Itu ya. Ya, karena apa? Karena ada pihak-pihak yang bertanggung jawab yang berusaha untuk menebar kegelisahan, menebar ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, kepada para penegak hukum, maka di situ akan terjadi sebuah kekacauan. Nah, kekacauan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan. Beredar, tahu kalian kenapa video ini harus semasif mungkin beredar? Jadi ini dia jawabannya, kita dengarkan. Kenapa kok banyak demo, tapi kok nggak diberitakan di media? Oke, konten saya kali ini akan lumayan panjang. Jadi
tonton sampai akhir. Beberapa hari terakhir saya scroll, banyak banget video-video demo-demo yang lama-lama diupload lagi dengan narasi yang sama dan serentak. Betul. Mahasiswa berlarian, aparat berhadapan dengan massa, asap, kerumunan besar dan chaos di mana-mana. Dan captionnya, demo sebesar ini kok nggak ada di media ya? Betul. Emang media kita udah dikontrol. Betul. Saya mulai cari satu persatu dan ini yang saya temukan. Video yang katanya demo sekarang yang nggak diliput di media itu footage yang lama. Video Iya. 2019, video 2022, Betul. video 2025, dan video-video lama yang diambil, dipotong-potong, dirakit Betul. menjadi satu dengan lagu dan narasi yang menyedihkan. Kata-katanya hampir sama, captionnya juga mirip, polanya sangat identik, dan mustahil dilakukan secara manual oleh satu atau dua orang aja. Iya. Mustahil. Kalau dengar Komdigi bilang bahwasannya mereka mendeteksi adanya penyebaran konten lama yang diedit ulang dan diberi narasi baru. Betul. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan keresahan publik menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Sekarang saya mau ajak kalian berpikir lebih dalam lagi. Kenapa kok harus menjelang 17 Agustus? Kenapa momentumnya selalu dipilih di momen-momen penting nasional? Jadi ada yang namanya manufacture consent. Itu istilah dari Noam Chomsky ya. Kalau kalian pengen tahu Noam Chomsky siapa, boleh coba nanti dicari. Kalau dari pandangannya Noam Chomsky, ini adalah cara membentuk persetujuan publik bukan lewat fakta, tapi lewat emosi yang dirancang. Caranya adalah mengambil gambar yang paling dramatis, Betul. potong konteksnya, sebar di waktu yang paling strategis banget, dan biarkan algoritma yang memperkuat penyebarannya. Betul. Sama kayak potongan-potongan video yang selalu banyaknya itu bikin kita marah. Karena tujuannya adalah bukan biar kita ngerti kebenarannya, bukan. Yes. Tapi tujuannya adalah biar kita itu marah, biar kita itu takut, biar kita itu akumulasi kemarahan tadi itu bikin turun ke jalan. Dan begitu kita turun ke jalan, benturan dengan aparat lah yang terjadi, Betul. chaos Ya. yang tercipta, dan itulah goals Ini sesungguhnya. dia Karena begini loh, pola tujuannya. narasinya itu relatif sama, mengangkat apa? Isu ketimpangan, Iya. kemiskinan, Iya. dan kesulitan ekonomi, tetapi dibingkai secara manipulatif dengan disinformasi. Tujuannya bukan sekedar nyampein kritik, bukan, tapi pengen memancing kita, kemarahan publik ini loh, membangun rasa frustrasi kita, Betul. gitu, dan mengikis kepercayaan masyarakat sama negara ini. Repot juga kalau kayak gitu, Pak. Jadi, yang terjadi sekarang ini itu memiliki kemiripan pola ketika eskalasi kerusuhan Agustus 2025 kemarin. Iya. Yang digunakan apa? Eskalasi narasi digital. Tahun lalu sudah terjadi. Betul. Dan harapannya jangan sampai kita termakan dengan si provokasi yang Yes. terjadi dalam sosial media. Saya paham, kita memiliki keresahan yang sama, keresahan yang sangat nyata. Mulai Iya. dari harga-harga kebutuhan pokok yang naik, lapangan kerja yang tidak mudah, dan juga kondisi ekonomi yang masih belum sesuai dengan harapan. Itu valid dan itu bisa bahkan harus dikritik. Tapi ada bedanya antara kritik yang tulus dan operasi yang dirancang untuk menciptakan kerusuhan dan chaos. Karena yang kita inginkan adalah bagaimana kritik untuk negara ini lebih Iya. baik. Tapi kalau yang kedua yang dilakukan provokator-provokator ini memang pengen negara ini akan jadi rusak. Dan menjelang 17 Agustus ini saya cuma berharap kita bisa lebih jeli untuk membedakan. Karena di tahun ini 81 tahun kita merdeka, masih banyak yang harus dibenahi. Saya nggak pernah bilang buat sebaliknya ya. Tapi kita nggak akan pernah bisa membenahi apapun kalau energi kita habis untuk marah-marah pada sesuatu yang nggak Iya. nyata. Iya. Ada video-video provokasi yang membenturkan kita satu sama lain. Janganlah hal ini jadi bahan bakar untuk tujuan yang kita sendiri nggak tahu siapa dalang di baliknya. Mari sama-sama kita jaga Indonesia. Gimana? Ya mantap kali. Cerdas sekali abang ini. Cocok jadi manajer Komdes Merah Putih. Parah kau Bung Parabella sudah capek-capek dia menjelaskan. Kau bilang dia jadi manajer Komdes Merah Putih. Memang begitu kan, memang Komdes Merah Putih kan cerdas-cerdas. Iya. Kan gitu. Ada gula Pak? Ada. Selamat pagi. Jadi itu dia, ya. Jadi video-video yang nyebar itu, ya, itu untuk memancing kemarahan, ya. Ingat, aku bilang sama kalian, ini sudah terjadi juga, ya, terhadap YouTuber Nusantara. Waktu chaos 25 Agustus tahun kemarin, ya, video YouTuber Nusantara, anak-anak YouTuber Nusantara yang ngumpul sama Bapak Joko Widodo, yang soan juga ke Istana Wapres, Mas Gibran, ya, itu dijadikan potongan-potongan video atau itu dijadikan kompilasi video, ya, seolah-olah menggambarkan, ya, Bapak Joko Widodo sedang menghimpun kekuatan, ya, untuk
untuk memancing kerusuhan, kan begitu. Dikatakan kita ini adalah biang keroknya, kita inilah adalah yang merencanakan kerusuhan, kita ini adalah buzzer-buzzer bayaran yang memang dipakai untuk meruntuhkan atau melengsarkan pemerintahan Bapak Prabowo. Ternyata apa hasilnya? Opung Parbela dan teman-teman YouTuber Nusantara, ya kita semuanya silent. Kita nggak perlu klarifikasi apa-apa. Ya, nggak lama kemudian Del Pedro yang ditangkap polisi. Di sini membuktikan bahwasanya, ya Opung Parbela dan juga YouTuber Nusantara tidak akan pernah menggunakan hoax untuk, ingat ya, tidak akan pernah menebarkan hoax untuk menjadi terkenal dan juga meningkatkan popularitas. Nggak perlu. Kemarin biar tahu kalian, saya Didu udah sepil-sepil. Nggak lama kemarin biar tahu kalian udah sepil-sepil dia, ya itu kerjaannya itu influencer YouTuber yang ada Nusantaranya. Sekelompok orang yang ada Nusantaranya itu. Safri Samsudin. Saya ditanya orang, menurut saya puluhan tahun sama dia, saya ketawa saja karena saya tahu betul karakter Safri Samsudin. Tapi nggak apa-apa, biarin aja biar makin muncul. Dan yang menariknya, Bang Ginting, Terakhir Ginting ini, yang menyebarkan itu semua, akun-akun yang paling menyebarkan, akun yang ada Nusantaranya. Publik sudah paham akun-akun Nusantara itu. Jadi saya menyatakan, ini Pak Prabowo memang udah harus hati-hati. Maksudnya Oslo ya? Ya? Maksudnya Oslo begitu. Said Didu, kenapa? Mau framing lagi kau? Nah. Udah nggak laku, Wak. Udah nggak laku framinganmu itu. Udah terbaca. Aku tidak lagi nuduh. Karena memang ada satu video. Masih kami simpan videonya. Kau sepil yang ada Nusantaranya. Yang mana? Cebokan Nusantara. Kami bukan Cebokan Nusantara. Kami YouTuber Nusantara. Iya, kami YouTuber Nusantara. Ya mungkin dia mungkin arahannya ke Cebokan Nusantara kali ya. Bukan ke YouTuber Nusantara kali ya. Oh, beda. Nah, kalau berbicara tentang ya kejujuran dalam berinformasi, ya kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Hasan Nazmi. Ya, aku tidak menganggapnya sebagai perwakilan dari pemerintah, tidak ya. Tapi aku menganggapnya setiap ide, gagasan dan kata-kata yang keluar itu buah dari pemikiran beliau sendiri. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam siaran mikrofon Hasan Nazmi, dan ini saya taping di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026. Nah, mungkin kali ini saya mau membahas cerita yang sebenarnya juga sudah pernah saya singgung beberapa waktu lalu. Mungkin di awal-awal tampil kembalinya siaran mikrofon Hasan Nazmi, saya pernah membahas ini. Mungkin ini kita kasih judul, nama samaran menyulut kerusuhan dari tempat liburan. Ya, karena memang ceritanya seperti itu. Jadi saya ingin bercerita tentang seorang warga Inggris yang bernama Stephen Yaxley Lennon. Oh, aku kira tadi Rizman Sianipar. Mana tahu Rizman Sianipar bukan cuma kayak Yamaguchi Jepang. Mana tahu Rizman Sianipar juga pernah ke Inggris. Opung Parbela, kok bagus-bagus kau. Kami lagi serius mendengarkan ini. Lanjut. Dia seorang tokoh terkenal lah di Inggris. Tokoh terkenal karena banyak pengikutnya. Ya, pengikutnya besar terutama di media sosial. Di media sosial dia menggunakan nama samaran. Nama samarannya Tommy Robinson. Makanya sampai hari ini dia dikenal dengan nama Tommy Robinson. Jauh lebih dikenal dengan nama samarannya dibandingkan dengan nama aslinya. Tommy Robinson ini mendirikan sebuah organisasi sayap kanan bernama EDL, English Defense League. English Defense League ini adalah sebuah organisasi sayap kanan yang kerjanya mengkritik dan menghujat serta mencaci maki kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan soal imigran. Jadi kalau bisa dikatakan dia adalah tokoh sayap kanan yang betul-betul anti imigran. Jadi organisasi ini menyerang kebijakan pemerintah soal imigran,
termasuk juga menyebarkan berita-berita provokasi dan kebencian terhadap para imigran, terutama imigran yang berasal dari Timur Tengah dan beragama Islam. Nah, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan propaganda dan kampanye anti-imigrannya, Tommy Robinson itu mendapatkan dana puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan dolar dari lembaga-lembaga yang berasal dari luar negeri. Ada yang berupa lembaga think tank, beberapa lembaga think tank yang berasal dari Amerika Serikat. Ada media yang menggaji dia bulanan dari Kanada. Ada keluarga-keluarga kaya ya yang punya yayasan kemudian mendonasikan sebagian kekayaan mereka kepada Tommy Robinson untuk menjalankan propaganda dan kampanye kebencian anti-imigran yang dilakukan oleh Tommy Robinson. Sebentar dulu Bang. Kayak mengingatkan sebuah yayasan di Indonesia nih. Kan ada juga yayasan-yayasan ya yang didanai oleh George Soros. Iya. Dan juga ada medianya. Sebentar dulu, mudah-mudahan salah ya. Ada foundation, ada Kurawal Foundation, ada Selios. Yang mana Mereka itu? terima dana dari George Soros. Dan salah satu media yang menerima dana dari George Soros itu Tempo. Nah, iya. Kok mirip ya? Mudah-mudahan jalan ceritanya beda. Mudah-mudahan. Dan dari dana itulah Tommy Robinson mengorganisasikan kampanye-kampanyenya. Dia terutama aktifnya di platform X ya, dan jumlah pengikutnya sangat besar di platform X. Nah, sampailah suatu ketika di akhir bulan Juli tahun 2024 terjadi sebuah momen tragedi kemanusiaan yang terjadi di Southport, Inggris. Di Southport ini ada sebuah kelas tari, dan kelas tari ini diserang oleh seorang warga negara Inggris, memang keturunan Rwanda, tapi dia sudah lahir dan menjadi warga negara Inggris. Namanya Axel Rudakubana. Dia bukan Muslim, ya, dia beragama lain. Dan dari tindakan yang tidak berperi kemanusiaan oleh Axel Rudakubana ini, korbannya adalah 3 orang anak perempuan siswi sekolah tari di Southport. Ini jadi sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Tapi belum kering tangisan para ibu-ibu yang anaknya menjadi korban. Belum sempat otoritas setempat mengumumkan siapa pelaku sebenarnya. Tommy Robinson dan kawan-kawan sudah mempublikasikan sebuah sosok hayalan, sosok fiksi bernama Ali Al-Sakati. Ali Al-Sakati ini diframing oleh Tommy Robinson dan kawan-kawannya sebagai imigran Muslim yang baru saja sampai di Inggris dengan perahu dan sedang mencari suaka. Belum dapatkan kewarganegaraan Inggris, baru mendarat dengan perahu untuk mencari suaka. Tommy Robinson mengirimkan provokasi ini dari media sosial dia dan teman-teman dia dari sebuah tempat liburan, bukan dari Inggris, dari sebuah tempat liburan resort bintang 5, Atlantika Mare Village di Ayanapa, Cyprus. Jadi dia lagi liburan di pinggir kolam renang. Itu beberapa media Inggris akhirnya mempublikasikan ini. Di pinggir kolam renang sambil sunbathing, dia mengetik, membuat video, mengarang sosok hayalan bernama Ali Al-Sakati sebagai pelaku pembunuhan terhadap 3 siswi sekolah tari di Southport. Dalam hitungan jam, kata-kata yang diketikkan di media sosial di-repost oleh banyak orang. Sosok Ali Al-Sakati mendadak terkenal di kalangan warga Inggris, terutama aktivis-aktivis sayap kanan yang anti-imigran. Entah siapa itu Ali Al-Sakati, tapi pokoknya sudah terkenal aja sosok
Ali Al-Sakati. Dan dalam hitungan jam, kemarahan-kemarahan yang tadinya hanya ada diketikan di layar ponsel, kemudian berubah menjadi aksi jalanan. Berubah menjadi lemparan batu, berubah menjadi lemparan api, berubah menjadi pengerusakan, berubah menjadi penghancuran di Southport. Kerusuhannya nggak cuma 1 hari. Kerusuhannya berlangsung selama lebih kurang 7 hari. Dan mungkin menjadi kerusuhan terburuk di Inggris dalam beberapa puluh tahun terakhir. Korbannya hotel-hotel tempat para imigran pencari suaka dihancurkan dan dibakar. Jadi ingat ya, jadi si Tom Robinson ini ya, dia ketika ada kejadian itu, ya kejadian di kelas tari itu yang dilakukan oleh seorang dari Rwanda ini, ya bukan beragama Islam, ya, tapi si Tom Robinson ini membuat sebuah tokoh fiksi, ya seolah-olah tokoh fiksi ini yang melakukan pembantaian tersebut, ya. Nah, akhirnya timbullah kemarahan, ya, kemarahan terhadap para imigran. Karena apa? Karena yang digambarkan oleh Tom Robinson itu, yang membuat sebuah tokoh fiksinya itu adalah menggambarkan seorang imigran. Maka ya masyarakat di sana di Inggris ya terpancing emosinya, terpancing kebenciannya terhadap para imigran. Nah, terjadilah sebuah serang penyerangan ya di konsentrasi di mana imigran-imigran tersebut berada, ya, entah di hotel kah itu, entah di sebuah komunitas kah itu, pokoknya ya yang menjadi sasaran mereka adalah imigran. Inilah bahayanya, ya, bahayanya sebuah narasi. Bahayanya sebuah narasi, karena apa? Narasi itu akan membentuk sebuah opini publik. Nah, opini publik itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh orang-orang yang tidak bisa berpikir panjang dan tidak bisa berpikir jernih. Kita lanjut. Tempat ibadah Muslim, khususnya di Southport, dihancurkan, dilempari batu. Toko-toko yang diindikasikan dimiliki oleh imigran Muslim dihancurkan. Bentrokan dengan polisi luar biasa. Jumlah korban dari kalangan polisi itu mungkin yang terbesar juga. Dalam sejarah Inggris modern. Karena mungkin ada seratusan polisi yang menjadi korban, luka-luka, patah tulang, gegar otak akibat kerusuhan menghadapi amukan kelompok sayap kanan yang mencurigai pembunuhan itu dilakukan oleh sosok hayalan bernama Ali Al-Sakati. Nah, pemerintah Inggris, sebuah pemerintahan yang dianggap sangat demokratis, menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi kebebasan, ya, menjunjung tinggi hak-hak individu untuk berpendapat, kemudian harus mengevaluasi pendirian mereka terhadap kebebasan individu dan kebebasan berpendapat. Mereka kemudian memutuskan untuk mempercepat penerapan fast track ini, mempercepat penerapan dari OSA, Online Safety Act. Sebenarnya OSA ini sudah mereka rancang sejak tahun 2023 dan baru mau diterapkan tahun 2025. Tapi karena ada kerusuhan yang disebabkan oleh provokasi Tommy Robinson beserta kawan-kawannya bersama kelompoknya yang suka marah-marah ini, kemudian pemerintah Inggris akhirnya memutuskan untuk mempercepat penerapan dari Online Safety Act. Ini setingkat undang-undang yang mengatur ujaran-ujaran dan ketikan di media sosial, yang memaksa platform-platform untuk menerapkan protokol krisis untuk segera dengan proaktif men-take down ujaran-ujaran kebencian, fitnah yang ada beredar di media sosial di Inggris. Ini yang diterapkan oleh pemerintah Inggris. Jadi muncul pemerintah dengan tangan besi. Platform-platform diminta untuk membuka channel, saluran pengaduan supaya bisa dengan cepat menentukan dan memutuskan supaya konten-konten ini segera di-take down. Karena kalau tidak, pemerintah Inggris menyadari bahwa yang mereka takutkan sekarang
tidak hanya sekedar lemparan batu di jalan, tidak hanya sekedar amukan di jalan, tidak hanya sekedar api yang dikobarkan di jalan, tapi sekarang mereka lebih takut kepada ketikan jari di media sosial. Nah, itu dia. Jadi pemerintah Inggris ya harusnya tahun 2025 ya itu mengeluarkan sebuah undang-undang yang membatasi media-media sosial ya terhadap propaganda negatif, penyerangan terhadap pemerintah. Setelah itu narasi-narasi buruk, narasi-narasi negatif ya yang bisa memancing kerusuhan ya. Jadi tadinya 2025 akhirnya dipercepat ya. Dan juga pemerintah memaksa setiap platform untuk membuka channelnya supaya apa? Supaya pemerintah bisa melacak mana akun-akun yang memang betul-betul ya menjadi biang daripada kerusuhan ya, dan semua konten-kontennya dihapus. Yang seperti ini memang harus dibungkam. Jadi bukan berbicara tentang pembungkaman kebebasan berpendapat, tidak. Hal-hal seperti inilah yang harus dibungkam. Apa itu? Yang memancing kerusuhan, memancing emosi, ya. Setelah itu menebarkan fitnah, ujaran kebencian. Hal-hal seperti ini yang harus dibungkam. Harus dibungkam. Itu pemerintah kita itu lemahnya di situ, gitu loh. Harusnya ada, ya, menyatakan Bapak Joko Widodo ijazahnya palsu, itu juga ujaran sebetulnya itu fitnah. Ya, mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ya ada berbuat sesuatu yang enggak dengan TNI, itu fitnah. Ya, begitu juga dengan hal-hal bicara tentang kerusuhan-kerusuhan yang sebetulnya video-videonya itu adalah video lama. Itu adalah sumber daripada DFK. Gitu loh. Jadi pemerintah di sini sebetulnya harus tegas, harus ada undang-undangnya. Sama seperti yang diterapkan oleh pemerintah Inggris. Karena apa? Yang ditakutkan Inggris bukan lagi lemparan batu, bukan lagi bakar-bakar ban, bukan lagi bentrok fisik, ya. Tapi yang mereka takutkan itu adalah ketikan jari. Itu yang harus disadari oleh pemerintah di bangsa ini. Harusnya sadar. Gitu loh. Lanjut. Terhadap postingan di media sosial, karena itu bisa menyulut kerusuhan yang sangat besar. Betul. Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat akhirnya sadar bahwa kalau kita biarkan sebebas ini, negaranya negara yang luar biasa, negara maju, negara yang sangat terdidik, negara yang literasi warga negaranya bisa dibilang sangat tinggi, akan tenggelam dalam kehancuran. Akibat apa? Akibat kebebasan di media sosial, akibat ujaran-ujaran kebencian. Tidak ada filternya di media sosial. Pemerintah Inggris akhirnya menerapkan hukuman yang sangat keras. Dari kerusuhan Southport itu mungkin ada 1.800-an orang yang ditangkap, diproses. Sebagian karena mengamuk di jalan, karena melakukan penghancuran di jalan. Sebagian lagi hanya karena mengetikkan kebencian, provokasi dan hasutan di media sosial. Bahkan ada beberapa di antaranya mungkin istri politikus, tokoh-tokoh terkenal, influencer terkenal yang ikut mengetikkan dan memposting atau merepost ujaran kebencian. Iya, betul. Ya, merepost hasutan untuk melakukan pembakaran. Iya. Hasutan untuk melakukan kekerasan di jalan juga ikut ditangkap dan diproses. Nah, itu dia, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana influencer-influencer seperti Opung Parbelak dan juga mana influencer-influencer seperti aku nggak usah sebutkan namanya lah. Sebutin. Kalian udah bisa nilai sendiri mana influencer-influencer yang selalu memberitakan berita bohong. Ada itu influencer, biar tahu kalian, dia tampilannya agamis. Tapi fitnah sana fitnah sini. Opung Parbelak pun juga pernah difitnah. Katanya Opung Parbelak nggak punya agama. Waduh. Lapet. Ada itu, biar tahu kalian, nggak perlu kusebutkan di sini. Pokoknya kalian bisa membedakan. Kalian bisa membedakan. Nah, sebetulnya hal-hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kita pun juga Opung Parbelak dan juga teman-teman YouTuber Nusantara dan juga teman-teman yang di luar YouTuber Nusantara, ya, kalau ada di antara kami, ya, memberitakan hal-hal positif, memuji apa yang dilakukan pemerintah, mengkritik dengan cara kritik yang membangun, kritik-kritik yang konstruktif, ya, ini adalah bagian yang terpenting dari seorang influencer. Hati-hati dengan influencer bajingan. Yang mana pokoknya yang ada di sebelah sana lah. Pendukung capres gagal. Yang ngomongnya Jokodok lah.
Iya, yang iya. ngomong ya apalah pokoknya sembarangan lah, pokoknya ya itulah ya. Tapi itulah kebebasan di Indonesia ini udah kebablasan kan gitu. Bablasan Tidak banget. hanya terhadap orang yang memberikan ujaran kebencian, tapi pemerintah Inggris dengan OSA itu juga menerapkan hukuman yang cukup keras atau bahkan bisa dibilang sangat keras terhadap platform yang tidak mau kerjasama. Iya. Terhadap platform media sosial yang tidak mau bekerja sama. Dendanya bisa mencapai 18 juta Wow. pound sterling atau mungkin sekitar 500 miliar. Wow. Atau 10% dari total pendapatan mereka dari negara itu. Wow. Jadi hukumannya cukup keras nih. Jadi ada hukuman terhadap orang yang memposting sesuatu yang berisiko terjadinya kekacauan Betul. di dalam masyarakat Inggris. Betul. Dan hukuman terhadap platform yang tidak mau bekerja sama. Iya. Itu dilakukan oleh sebuah negara demokratis, sebuah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, sebuah negara yang tingkat pendidikan warga negaranya tinggi, Iya. sebuah negara yang masyarakatnya punya literasi yang cukup tinggi, tapi bisa terperosok ke dalam kemarahan, kehancuran, Betul. berdasarkan postingan, nama samaran, akun samaran, ya, yang sedang liburan. Iya. Ini kejadian nyata. Nah, mungkin kita bisa menarik pelajaran dari kejadian yang terjadi di Inggris 2 tahun lalu. Supaya nggak berulang terjadi di mana-mana. Iya. Karena ini sangat mungkin terjadi di berbagai belahan dunia. Termasuk Termasuk Iya. di negara kita. Iya. Coba kita merenung dengan jujur. Dalam beberapa hari terakhir, terutama sejak awal Agustus, mungkin sering mampir di halaman media sosial kita. Reproduksi video-video demonstrasi yang entah kapan, mungkin tahun lalu, mungkin Ya, beberapa betul. tahun lalu, kemudian diproduksi dan diposting hari ini dengan caption seolah-olah demonstrasi itu terjadi hari ini. Kira-kira captionnya, mana media-media? Betul. Kok nggak pernah memberitakan demo sebesar ini? Oh, media-media sudah dibungkam oleh penguasa, sehingga tidak muncul berita demo seperti ini. Betul. Hanya media luar negeri yang bisa yang mau memberitakan demo sebesar ini. Dan itu diposting oleh banyak sekali akun. Nggak cuma 1-2 akun, tapi banyak sekali akun untuk memunculkan fear mongering, untuk memunculkan ketakutan supaya suasana terbawa. Betul. Dan orang-orang yang tidak tahu, ya, orang-orang yang tidak tahu mudah sekali terprovokasi untuk ada demonstrasi sebesar ini. Padahal tidak ada kejadian Iya. apa-apa. Atau bahkan marak juga, makin kesini makin marak pelintiran-pelintiran terhadap atau potongan-potongan terhadap statement pejabat publik. Yang terakhir menjadi korban itu Menko Pangan Zulkifli Hasan. Tiba-tiba ada potongan video dia dengan sangat pendek. Ya, kalau menanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit aja. Dipotong segitu aja sehingga menimbulkan kemarahan orang yang membaca dan menonton Betul. video itu. Padahal sesungguhnya Menko Pangan sedang menjelaskan kejadian di tahun-tahun yang lalu yang menyebabkan kita tidak kunjung bisa berhasil mencapai ketahanan pangan. Kenapa? Karena harga komoditas pertanian terutama padi tidak menguntungkan buat petani. Betul. Sehingga petani merasa ya tidak prospektif untuk terus menanam padi. Ya kalau nggak nanam padi ya akhirnya nanam yang lain aja. Konteks itu sekarang sering dipotong, dihilangkan atau bahkan sengaja dikaburkan supaya apa? Supaya orang marah terhadap pejabat tertentu. Dan korbannya bukan hanya Zulkifli Hasan. Menurut saya ini korban terakhir yang saya lihat nih sampai hari ini pelintiran-pelintiran terhadap pejabat publik. Ada juga muncul hoax segitunya ya. Istana cari uang, pemerintah cari uang dengan mengadakan war ticket untuk hadir dalam perayaan 17 Agustus di istana. 17 Agustus. Padahal war ticket yang dimaksud itu semua gratis. Cepat-cepatan aja buat dapat tiket. Betul. Agar bisa hadir dalam perayaan 17 Agustus di istana karena tempatnya terbatas. Tapi dengan tega, saya yakin itu juga dengan sengaja memframing kemarahan. Ini manual book-nya kan manual book yang sama. Manual book memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Manual book untuk memanipulasi emosi masyarakat. Dan manual book untuk merusak
rasa percaya masyarakat terhadap institusi Betul. pemerintahan. Ini manual book yang sama yang dilakukan oleh Tommy Robinson. Mirip-mirip. Dan kita harus waspada. Masyarakat, pemerintah, seluruh warga negara harus waspada dengan upaya provokasi, propaganda yang hari ini memang tampak sangat bebas beredar di media sosial kita. Nyaris tanpa saringan, dan ini kita harus punya kesadaran baru nih. Yes. Dan kita harus segera mendorong nih. Jangan sampai juga kemudian kita membiarkan keadaan yang katanya dalam tanda kutip bebas, tapi kemudian menuju kondisi chaotic digital. Digital chaotic, kondisi chaos digital yang mungkin saja nanti bisa bertransformasi menjadi ketidakteraturan dan ketidaktertiban di dunia nyata. Nah, ini yang harus kita renungkan. Di Inggris, OSA ini juga menimbulkan pro kontra. Tetap saja ada aktivis-aktivis yang menyatakan diri sebagai aktivis demokrasi, pro-demokrasi yang menolak penerapan OSA ini. Atas dasar ini pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Dan dia nggak sadar. Dan nggak mau tahu bahwa negara dia bisa terperosok ke dalam kehancuran gara-gara sesuatu yang mereka bilang sebagai sebuah kebebasan. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian yang pernah terjadi di negara maju. Sayangnya Bang, ya presiden kita dan juga pemerintah kita itu terlalu baik dengan orang-orang seperti ini. Betul. Bener, ini bener. Terlalu baik. Iya. Ya, jadi kita serba salah gitu. Kita udah berusaha ya untuk membuat kontra narasi terhadap hoax-hoax yang berkembang, terhadap DFK yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita tuh udah berdarah-darah. Ya, tapi dari pemerintah sendiri coba bayangkan yang kemarin katanya Adili Mulyono, Ali Jokowi, sampai sekarang aja masih ada yang percaya bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah presiden Indonesia terkorup versi OCCRP. Coba bayangkan kalian ya. Versi OCCRP, sedangkan OCCRP sendiri sudah mengclear bahwasanya Bapak Joko Widodo ya itu bersih namanya. Tapi ya itulah dia narasi negatif tadi ya. Makanya di sini sekarang ya bukan tergantung kita lagi. Yang penting kalau Parabela dengan YouTuber Nusantara, kita tetap komit ya untuk mencegah DFK bisa semakin merajalela, kan begitu. Sekarang yang kita minta itu ketegasan daripada pemerintah. Betul. Ditegasin orang-orang yang buat gitu. rusuh. Sedangkan orang yang bikin hoax kemarin diundang kok ke istana. Ada itu yang bikin hoax malah diundang ke istana. Yang mana Bu? Ada nih. Ada ya. Aduh. Nah, ini ku kasih tahu sama kalian ya. Ada satu orang ya. Ini kemarin dia sewaktu kerusuhan ada di Jakarta ya. Dan setelah video itu beredar, dia juga ada di Jakarta. Kalau Bung Parabela kan kemarin-kemarin kan nggak ada di Jakarta ya kan. Kita dengarkan nih. Video saya tentang update terkini demonstrasi mahasiswa 12 Juni 2026 lalu dicomot terus diupload hari ini 5 Agustus 2026. Peristiwanya benar terjadi, tapi bisa jadi disinformasi karena disalahgunakan. Seolah demo terjadi hari ini, padahal lihat kan, tanggal 5 Agustus 2026, Bundaran HI ini nggak ada demo. Kami liput aksi mahasiswa di Bundaran HI 12 Juni lalu dari siang sampai malam. Nah, akhir Juli sampai awal Agustus di media sosial, foto dan video yang berkaitan sama demo 12 Juni itu beredar lagi. Ada kesan seolah-olah demo baru terjadi sekarang dengan narasi media dibungkam. Atau demo sebesar ini kok nggak diliput media? Padahal nih, setelah 12 Juni itu belum ada lagi demo serupa di Bundaran HI. Nah, kenapa konten demo lama bisa ramai lagi di media sosial? Ternyata ada pola terorganisir dan mustahil kalau dilakukan secara manual. Itu dia, oke? Jadi kita harus waspada ya dengan hal-hal seperti ini. Karena apa? Ada yang berusaha untuk merusak, mengacaukan keadaan bangsa ini. Karena apa? Ketika keadaan di Indonesia kacau, maka ya akan banyak investor-investor dari luar negeri itu akan lari, membawa uangnya ke luar negeri. Nah, dari situlah ya itulah akan menyebabkan bahwasanya ya kalau tidak ada investasi, maka tidak ada uang yang beredar di Indonesia. Akan hidup miskin. Nah, ketika kita sudah miskin, semiskin-miskinnya, maka di situ
akan ada penjajahan di bidang ekonomi. Ya. Itu dia. Dan ketika kita ya betul-betul memang mengalami keterpurukan, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan pasti pemerintah. Ujung-ujungnya yang bentrok siapa? Yang bentrok itu antara masyarakat dengan pemerintah. Iya. Oke? Jadi itu dulu dari Parbelat. Ya kita akan lihat, kita akan pantau terus dan kita akan beritakan ya berita-berita yang menjadi kontra narasi terhadap hoax dan juga disinformasi, ujaran kebencian dan juga fitnah. Oke? Itu dari Parbelat. Selamat NKRI harga mati.